Alhamdulillah, masyabbal huda wa habah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian dari budaya dan kebudayaan. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yakni bentuk jamak dari budi atau akal. Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi atau turun-temurun. Budaya terbentuk dari banyak unsur, yaitu sistem agama atau sistem politik, adat istiadat, kemudian bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kemudian kepercayaan, kesenian, moral, adat atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Selain pengertian yang sudah saya ungkapkan tersebut, ada banyak pengertian-pengertian menurut ilmuwan-ilmuwan seperti Ki Hajar Dewantara atau Kucoro Ningrat tentang pencampuran kebudayaan yang terbagi menjadi dua, yaitu akulturasi dan asimilasi. Akulturasi adalah suatu proses yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaannya tertentu dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing. Kebudayaan asing ini lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Contoh dari akulturasi yaitu seperti Masjid Menara Kudus, di mana perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Hindu. Jadi masjid itu digunakan orang Islam untuk beribadah, sedangkan dari bangunannya itu seperti bangunan agama Hindu. Selanjutnya yaitu asimilasi. Asimilasi adalah pembauran antara dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ini ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi ini meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Seperti contoh, orang-orang etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Warga etnis Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia ini akhirnya bisa berbicara dengan bahasa Indonesia secara fasih. Ada banyak warga etnis Tionghoa yang berada di Kalimantan. Mereka sering berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Cina. Namun, dalam komunikasi tersebut, bahasanya sudah tidak asli lagi karena sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Resti, yakni tentang perubahan kebudayaan. Di sini perubahan kebudayaan itu adalah suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu dari cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi perubahan kebudayaan tersebut terjadi sesuai perkembangan masyarakat dan penduduknya. Tidak ada dukungan dari masyarakat, maka akan ada perubahan baik itu ke arah positif maupun ke arah negatif. Dalam perubahan kebudayaan ini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama yakni faktor internal, yakni faktor dari dalam. Faktor dari dalam ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama discovery. Discovery ini merupakan penemuan dari suatu unsur
kebudayaan yang baru, baik dari berupa suatu alat baru maupun suatu ide-ide baru yang diciptakan oleh seorang individu, atau bisa juga dikatakan sebagai suatu rangkaian ciptaan dari individu dalam masyarakat. Yang kedua yakni ada invention atau invensi. Nah, di sini invention atau invensi itu adalah pengakuan atau penerimaan dan penerapan dari suatu masyarakat atas penemuan baru, discovery. Hal ini disebabkan karena untuk membuktikan bahwa seorang individu telah menemukan suatu hal yang baru. Yang ketiga yakni adalah innovation atau inovasi. Di sini inovasi itu terjadi apabila hasil penemuan baru tersebut bisa digunakan oleh masyarakat luas. Contohnya seperti mobil. Mobil ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai alat transportasi, sedangkan masyarakat juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sebuah mobil. Misalnya, sebuah yang dibutuhkan oleh mobil itu yakni sopir, bensin, solar, bengkel, onderdil, dan jalan raya juga. Yang keempat yakni proses elkulturasi. Di sini proses elkulturasi atau pembudayaan terjadi ketika seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikirannya serta sikapnya dengan sistem norma dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Selanjutnya yakni faktor eksternal atau faktor dari luar. Di sini faktor eksternal itu dibagi menjadi 6 aspek. Yang pertama yakni difusi. Difusi ini adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang perorangan kepada orang perorangan lainnya, dan suatu masyarakat ke masyarakat lainnya, bangsa ke bangsa lainnya. Yang kedua yakni ada aspek akulturasi. Di sini aspek akulturasi atau kultur adalah mengenai proses sosial yang timbul bila kelompok manusia dengan kebudayaannya tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Yang ketiga yakni asimilasi. Asimilasi ini adalah proses yang timbul apabila golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan berbeda-beda bisa saling bergaul, toleransi, bicara secara intensif, langsung, dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga pembudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur masing-masing kebudayaan berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran atau pandelungan. Yang keempat yakni ada penetrasi. Penetrasi ini adalah masuknya unsur-unsur kebudayaan asing dari luar, dari suatu daerah, masuk ke dalam kebudayaan lokal. Yang kelima yakni invasi atau penyerangan dari suatu negara atau bangsa ke negara atau bangsa lainnya yang bertujuan untuk menduduki daerah milik bangsa atau negara lain dengan maksud menjalankan penjajahan atas bangsa yang ditaklukkan dengan melenyapkan atau meminimalisir kebudayaan asli atau suatu bangsa lokal. Yang terakhir yakni adalah hibridrasi. Hibridrasi ini adalah perkawinan campuran di antara ras manusia yang berbeda yang menghasilkan ciri-ciri ragawai yang bersamaan yang disebabkan oleh komponen rasial yang bersamaan. Hibridrasi ini dapat terjadi sejalan dengan migrasi kelompok-kelompok manusia. Misalnya pada zaman berburu tingkat lanjut, zaman Mesolitikum. Pada masa berburu tingkat lanjut ini tidak saja terdapat pantangan incest, perkawinan antar anggota keluarga saudara. Di sini bisa disimpulkan terjadinya teknologi dan ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya sosial secara relatif
mempererat jarak perbedaan budaya antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal demikian sangat mempengaruhi kesadaran manusia terhadap apa yang disebut dengan fenomena-fenomena perubahan kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggira Masa Putri, NIM T 2018-1403. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan juga fungsi seni. Banyak para ahli yang mengemukakan pengertian seni yang berbeda-beda. Di sini saya hanya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, menurut Kuncoro Ningrat, seni adalah salah satu jenis ekspresi budaya yang memiliki ciri-ciri khas tertentu. Seni juga merupakan simbol khusus yang merupakan makna atau nilai dari suatu kebudayaan tersebut. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, hasil seni itu bisa menggerakkan hati atau perasaan bagi orang yang melihatnya. Oleh sebab itu, perbuatan manusia dapat mempengaruhi dalam menumbuhkan perasaan yang indah. Seperti itulah seni. Kemudian menurut Aristoteles, seni merupakan tiruan terhadap alam, namun sifatnya harus ideal atau sempurna. Dan yang terakhir menurut Al-Farabi adalah seni ciptaan yang berbentuk keindahan. Kemudian tujuan seni. Karya seni dibuat oleh penciptanya memiliki banyak tujuan. Ada yang demi kepuasan pribadi, ada yang demi mendapatkan uang, untuk tuntutan keadaan, ada pula demi kepentingan kesejahteraan umat. Meskipun tujuannya amat beragam, tapi hakikatnya dari proses kreasi tersebut adalah terciptanya nilai-nilai yang baru. Seorang menciptakan karya dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan zamannya sehingga memiliki arti penting bagi generasi berikutnya. Nah, tapi tidak sedikit juga masyarakat yang menggunakan seni itu ke dalam hal-hal yang negatif, seperti contohnya untuk penipuan, untuk menyebarkan gambar-gambar yang tidak senonoh, pelecehan, fitnah, dan lain-lain. Tetapi sebaiknya masyarakat meminggirkan hal-hal seperti itu, karena tujuan seni dibuat itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan di zamannya, bukan untuk merusaknya. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi seni. Dalam setiap pembuatan karya seni pasti memiliki fungsi yang tersendiri. Umumnya fungsi dari karya seni terbagi menjadi dua, yaitu fungsi individual dan fungsi sosial. Nah, yang pertama ada fungsi religi atau keagamaan. Contohnya, seni bisa digunakan sebagai kaligrafi, bisa digunakan sebagai desain busana-busana muslim, kemudian lagu-lagu islami, sholawat, dan lain sebagainya. Bisa juga digunakan sebagai upacara kelahiran, kematian, pernikahan, dan lain-lain. Kemudian fungsi seni sebagai pendidikan. Di sekolah atau di madrasah, pendidikan seni itu bisa berupa seni musik dan juga seni karya. Seni musik bisa berupa angklung, gamelan, dan lain sebagainya. Dan berupa karya itu bisa ilustrasi, kemudian film dokumenter, poster lagu anak-anak, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi seni sebagai komunikasi dapat digunakan seperti kritik sosial, gagasan kebijakan, dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Ada juga fungsi seni bagi kesehatan seperti terapi. Seni bisa berfungsi seperti untuk pengobatan gangguan psikis. Terbukti seperti musik. Pada tahun 1999, Siegel menyatakan bahwa musik klasik dapat menghasilkan gelombang alfa yang menenangkan, yang bisa merangsang sistem limbik, jaringan neurik otak, dan gelombang menurut Gurdjieff dapat mempertajam pikiran. Nah, seperti itulah fungsi-fungsi
seni bagi kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dan sikap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلما جدع في الحشا ترها وحين